Melampaui negara Gambia dan Nigeria, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak mengalami kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA pada anak-anak. Dalam rilis resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, tercatat kasus gagal ginjal akut terjadi di 3 negara, yakni Indonesia, Gambia, dan Nigeria. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, kasus gangguan ginjal akut pada anak tahun 2022 ini paling banyak terjadi di Indonesia dengan total 118 kematian. Jumlah itu melampaui kasus kematian di Gambia yang berjumlah 50 kematian dan di negara Nigeria yang berjumlah 28 kematian. Kasus gagal ginjal akut pada anak terus menjadi sorotan hingga Kamis 20 Oktober tercatat sebanyak 241 anak terserang gagal ginjal misterius. Ada beberapa gejala gagal ginjal akut yang dialami ratusan pasien di Indonesia. Gagal ginjal akut atau yang secara medis dikenal dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal merupakan kondisi menurunnya organ ginjal secara cepat. Penyakit ini umumnya menyerang anak usia balita, namun tidak menutup kemungkinan bayi usia kurang dari 1 tahun hingga anak usia sekolah terkena penyakit ini. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab gagal ginjal akut. Senyawa berbahaya dalam obat sirup anak seperti etilen glikol atau IG dan dietilen glikol atau DEG diduga berkontribusi memicu kerusakan ginjal pada anak. Demam, diare, dan menurunnya frekuensi kencing menjadi gejala khas gagal ginjal akut yang perlu diwaspadai. Namun, pada ratusan kasus di Indonesia, tak semua pasien mengalami beberapa gejala di atas. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat ada 11 gejala yang dialami pasien di Indonesia. Dan berikut diantaranya agar diwaspadai oleh semua orang tua. Yang pertama adalah demam, yang di sini tercatat 202 pasien. Kehilangan nafsu makan 123 pasien, malaise atau kelelahan 119 pasien, mual 129 pasien, muntah 120 pasien, ISPA 108 pasien, anuria atau ginjal tak mampu memproduksi urin sebanyak 71 pasien, diare sebanyak 70 pasien, sakit perut sebanyak 62 pasien, dehidrasi 51 pasien, dan oliguria atau volume urin menurun 40 pasien. Penyakit ini dilaporkan berkembang dengan cepat. Kondisi memburuknya pasien juga umumnya berlangsung cepat. Pasien masuk rumah sakit cepat sekali kondisinya memburuk, turun drastis, ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 21 Oktober. Angka kematian yang tinggi ini salah satunya disebabkan oleh keberadaan ginjal sebagai salah satu organ tubuh yang paling vital. Ginjal memiliki peran penting untuk membuang racun dari dalam tubuh. Saat ginjal tidak berfungsi, racun akan menumpuk dalam tubuh dan menyerang organ-organ vital lainnya. Orang tua disarankan untuk mewaspadai beberapa gejala ginjal akut yang mungkin muncul pada anak. Segera periksakan ke dokter jika anak mengalami beberapa gejala di atas. Dan tadi adalah video singkat mengenai gejala-gejala gagal ginjal akut yang sedang menyerang ratusan anak di Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk yang belum dan nantikan video-video selanjutnya. Video ini disponsori oleh Suara Khas Pedesaan dan juga Suara Hujan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.